Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Knowledge Management. Adapun anggota dari kelompok 5 yakni ada Intan Pramuda Wardani, Imam Mujib, Ida Maulida Fadilah, Ika Esti Farida, Norma Dwika Sari, dan Umi Zahra. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang Knowledge Repository yang akan disampaikan oleh teman-teman anggota kelompok 5. Silakan simak video berikut ini ya. Pengertian Knowledge Repository. Menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, repository berasal dari bahasa Latin yaitu repositoria atau repositorium, yang berarti tempat untuk menyimpan barang-barang berharga dalam candi, dalam gereja Romawi kuno, dan lain-lain. Secara bahasa, Knowledge Repository diartikan sebagai tempat penyimpanan pengetahuan yang ada dalam perpustakaan, yang saat ini diartikan sebagai perpustakaan digital. Repository biasa disebut demikian karena memiliki pengertian yang hampir sama dengan perpustakaan digital. B. Peran pustakawan. 1. Creation. Pengetahuan makin berkembang dengan adanya transfer dan analisis dari tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu serta keanggotaan pada suatu institusi. 2. Utilization. Dalam hal ini, tingkat keterpakaian koleksi perpustakaan. Untuk menggulangi kondisi ini, pustakawan harus dapat mendorong pengembangan Knowledge Repository. Jika Knowledge Repository dapat berjalan dengan baik, hal ini akan meningkatkan keterpakaian koleksi digital sehingga dapat menutupi berkurangnya keterpakaian koleksi tercetak. 3. Acquisition. Pengadaan informasi atau koleksi. Dalam hal ini, koleksi berupa lokal kontak baik yang sudah dalam bentuk digital maupun masih terbentuk cetak. 4. Storing. Dalam repository, koleksi dan data-data terkait disimpan dalam bentuk digital. 5. Distribution. Konsep ini menjelaskan bahwa harus ada proses distribusi pengetahuan pada repository. 6. Struktur. Yang dimaksud di sini adalah struktur transfer pengetahuan atau struktur media yang digunakan sebagai media transfer pengetahuan. 7. Teknologi, alat atau cara yang digunakan dalam pengembangan repository. 8. Measurement. Konsep ini mengarahkan pada pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur keberhasilan tujuan repository. 9. Organization design. Masih banyak perpustakaan yang belum memasuki perpustakaan digital dalam struktur organisasinya atau belum mempunyai sama sekali sehingga belum dapat menampilkan repositorinya. 10. Readership. Konsep ini sangat berhubungan dengan sistem organisasi induk sehingga ada kepemimpinan koleksi yang berlaku untuk perpustakaan. 11. Kultur. Dalam hal ini, upaya pustakawan mengupdate pengetahuan serta menjadikan perilaku peningkatan pengetahuan sebagai budaya, terutama peningkatan kemampuan tentang teknologi komputer atau digital. C. Fungsi atau tujuan Knowledge Repository. 1. Agar mahasiswa mampu mengerti perangkat manajemen dan pengetahuan apa saja yang nanti akan diterapkan dalam perusahaan. 2. Mengetahui jenis-jenis perangkat manajemen yang ada. 3. Tempat pengumpulan karya ilmiah aktivitas akademia dalam satu lokasi untuk mempermudah ditemukannya kembali. 4. Untuk menyediakan berbagai akses layanan terbuka terhadap karya ilmiah yang telah dihasilkan Sivitas Akademia dan menjangkaunya lebih luas lagi. 5. Untuk mempromosikan hasil karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademia. 6.
Ketika terdeteksinya plagiarisme terhadap karya-karya ilmiah yang telah diterbitkan oleh repositori institusi, akan mudah diketahui serta ditemukan dengan mengunggah publikasi Civitas Academia di halaman web dosen ataupun peneliti. Penerapan Knowledge Repository di perpustakaan. Repositori di perpustakaan juga dapat diartikan sebagai gudang data yang menyimpan banyak data serta sumber-sumber ilmu pengetahuan dan informasi yang sudah diupload melalui web, seperti DVD maupun server online lainnya. Dengan terdapatnya repositori ini dapat mempermudah pengguna untuk mengakses banyak informasi yang cepat serta bebas melalui internet tanpa dibatasi dengan adanya ruang jarak dan waktu. Manfaat Knowledge Repository. Knowledge Repository atau repositori pengetahuan memberikan beberapa manfaat khusus, termasuk kemampuan untuk: yang pertama, meningkatkan kemampuan pengguna untuk mencari, menemukan, dan mengakses penelitian terkait kebijakan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pengguna agar cepat menemukan dan menghubungi peneliti dan para ahli lain mengenai topik tertentu. Yang ketiga, mengembangkan kerangka berkelanjutan untuk memelihara penelitian yang berhubungan dengan kebijakan dan informasi terkait dalam jangka panjang, berdasarkan prinsip akses terbuka, data yang saling bertautan, dan pengoperasian oleh semua bagian. Ada 3 model Knowledge Repository. Yang pertama ada repositori kelembagaan dan penelitian atau Institutional and Research Repositories. Model ini pada intinya sebuah perpustakaan digital yang dikumpulkan menurut topik atau bidang tertentu, berorientasi eksternal. Akses terbuka, menyediakan teks lengkap, jamak, dikelola oleh perpustakaan di universitas. Biasanya pilihan biaya rendah. Yang kedua ada alat bantu jaring penelitian atau direktori keahlian atau research, networking, RN Tools or Expertise Directories. Maksudnya mesin penghubung penelitian dan pencarian. Itu menghubungkan profil peneliti, menyoroti keahlian mereka, dan sebagian besar dikumpulkan sendiri dan berbiaya rendah. Untuk yang terakhir ada model sistem informasi penelitian terkini atau Current Research Information System atau biasa disebut CIRS. Maksudnya ini adalah paket lengkap dengan banyak pemangkasan. Jadi lazim digunakan bersama dengan model A, dapat berorientasi internal dan atau eksternal, memberikan metadata, pengumpulan otomatis, lebih berorientasi komersial, guna menyelenggarakan hibah penelitian dan proyek, memonitor keluaran penelitian, dan biasanya ini dikelola oleh kantor penelitian.